Oke, halo Trailblazers. Sekarang kita akan coba bahas kondisi ekonomi Indonesia secara makro menggunakan TradingView. Nah, di sini saya sudah buat chart layout yang isinya berbagai chart kondisi ekonomi di Indonesia. Sebelah kiri ada GDP year on year growth, ada GDP quarter on quarter growth, retail sales yang bawahnya inflasi year on year maupun month on month, dan bawahnya core inflation. Lalu ada BI rate, forex reserve, cadangan devisa, trade balance, consumer confidence, dan terakhir ada loan growth. Nah, yang terbaru adalah GDP year on year growth di kuartal 1 tahun 2026. Nah, kalau kita coba lihat ya, jadi saya coba perbesar GDP-nya. Nah, jadi GDP Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia di first quartal itu mencapai 5,61%. Itu tertinggi dari sejak September 2022 ya. Nah, kalau kita lihat secara siklus gitu ya. Memang di kuartal 1 itu cenderung turun gitu ya. Jadi pas nih. Jadi pas. Nah, tapi masalahnya nanti kuartal 2 nih. Kuartal 2 dia harusnya naik. Nah, harusnya naik, kita akan lihat apakah kuartal 2 tahun ini bisa kedorong. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa kuartal 2 beberapa tahun terakhir itu adalah lebaran. Nah, tahun ini lebaran jatuh di kuartal 1. Nah, makanya tantangan berikutnya ada di kuartal 2 2026. Tapi ada data satu lagi, satu data makro yang baru juga muncul, dan itu cukup kritikal, yaitu retail sales. Nah, jadi retail sales ini biasanya lag 2 bulan, telat 2 bulan. Artinya retail sales yang baru keluar di kemarin di awal Mei itu adalah retail sales di bulan Maret. Nah, bulan Maret tahun 2026 adalah bulan Idul Fitri Lebaran ya. Nah, jadi harusnya kan naik, tapi ini turun. Artinya gini, artinya secara year on year yes dia tumbuh 3,4%. Nah, tapi di bulan Februari year on year itu retail sales itu naik 6,5% year on year. Jadi kalau dilihat ya sebenarnya pertumbuhannya melambat di bulan yang harusnya terjadi kenaikan penjualan. Nah, menurut kami ini adalah warning yang cukup penting. Plus juga inflasi terbaru turun banget ya, 2,4%. Artinya turun lagi lah. Turun lagi kenapa? Karena di bulan Maret juga dia pertumbuhannya menurun gitu ya. Jadi emang inflasi juga mulai mengindikasikan ya harga barang nggak naik nih. Most likely kenapa? Ya karena daya beli sih kalau menurut kami. Lalu yang berikutnya juga core inflation yang udah jelas lah ya. Karena core inflation itu mengindikasikan inflasi karena demand. Nah, dia turun. Melambat lah, pertumbuhannya melambat. Nah, kalau teman-teman aware juga dengan rupiah yang sudah melemah sepanjang sejarah dengan dolar, BI udah ngapa-ngapain sebenarnya ya. Jadi cadangan devisa udah dipakai, yang tadinya 156 miliar dolar ini tinggal 146. Ya masih banyak sih emang, tapi udah di batas-batas penting lah. Artinya 140 miliar ini udah kalau katanya kurang dari 6 bulan, mungkin 5,5 bulan kebutuhan import ya. Good news is trade balance kita meningkat sedikit, jadi artinya saya nggak masukin datanya ya. Dan saya juga lupa apakah ekspor yang meningkat atau import yang turun. Tapi either way, trade balance-nya meningkat. Ini harusnya bisa membantu menjaga rupiah. Nah, dari sisi ekonomi potensi kedepannya juga kayaknya masih positif lah ya. Kenapa? Karena consumer confidence walaupun dia turun dari tertinggi di Januari 127, ini masih stay sebenarnya di 123-an. Nah, cuma loan growth nih yang tumbuhnya belum sekuat yang kita pengenin lah ya. Artinya dia cuma tumbuh 9,4
kurang lebih sama kayak di bulan lalu, 9,3-an, dan masih belum 10% lebih year on year belum. Jadi overall kalau bisa kita simpulkan adalah memang ekonomi Indonesia eh, belum bagus ya, tapi nggak jelek juga gitu ya. Jadi ini masih masih flashing a warning lah, yang harus diwaspadain, yang harus direspon dengan ya kebijakan-kebijakan counter cyclical. Gitu. Oke, jadi kita sudah melakukan analisis makroekonomi menggunakan trading view. Semoga terinspirasi Trailblazers.